Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini akan membahas mengenai letak gen dan kromosom. Sebelumnya saya bahas dulu ya mengenai pengantar atau review dulu mengenai sel ya. Kita kemarin sudah membahas mengenai sel, bahwa sel itu kan dia bagian terkecil pada tubuh makhluk hidup. Kemarin kita mempelajari bahwa sel itu dibedakan ada sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot itu adalah sel yang tidak mempunyai dinding, atau sel prokariot itu sel-selnya mengandung organel-organel yang cukup sederhana. Ya, dia tidak memiliki dinding inti seperti sel bakteri, virus, ataupun amoeba. Sementara untuk sel eukariot, yaitu sel yang mempunyai dinding inti, jadi organel-organelnya pun jelas gitu ya. Batasan-batasan dari organelnya pun jelas. Nah, letak dari gen dan kromosom, nah itu ada di dalam inti sel. Kemudian, kita bahas dulu gen. Gen itu apa sih sebenarnya? Kemarin kita bahas mengenai persilangan Mendel. Mendel itu merupakan penemuan yang mendasari munculnya genetika modern. Nah, dari sana kita tahu bahwa ada sifat pewarisan. Ya, ada sifat pewarisan yang merupakan informasi genetik. Kenapa ada misalnya anakan dari induknya itu memiliki kemiripan yang sama, seperti itu ya. Atau misalnya kenapa muncul kelainan-kelainan genetik. Nah, ternyata kalau kita jelaskan bahwa gen itu merupakan unit genetik ya dalam bagian kromosom sebagai suatu materi pembawa sifat suatu organisme. Ya, jadi kita sekarang jelas bahwa posisi gen itu merupakan fungsinya dia pembawa sifat suatu organisme. Bagaimana si karakteristik dari si gen tersebut? Yang pertama, dia mengandung informasi genetik. Yang kedua, dia bisa menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Ya, jadi misalnya pada saat pembelahan sel, semua sifat-sifat induknya itu kemudian dia akan mengikut atau akan menduplikasi nanti ke anakannya ya. Setiap gen memiliki tugas dan fungsi tertentu, yaitu sifat dari gen. Nah, kemudian gen itu juga merupakan bagian yang tersendiri dalam kromosom. Ya, tadi sudah ya, mengandung informasi genetik, kemudian dia juga mempunyai tugas dan khusus sesuai fungsinya. Ini gambarannya contohnya ada gen rambut keriting, kemudian ada gen kulit putih, ada gen misalnya mawar warna pink, kemudian gen orang Timur Asia. Nah, itu karakteristik tersebut itu di di dibalut, atau misalnya maksudnya di sifat karakteristik tersebut itu merupakan gen gitu ya. Nah, peran fungsi dari gen itu dia menyampaikan proses genetik ya, informasi genetik dari generasi ke generasi. Prosesnya lewat apa? Nah, prosesnya nanti ada yang disebut dengan diawali dari sintesis protein ya. Nanti dibahas di biologi molekuler dari mulai replikasi DNA, kemudian kemudian pembentukan RNA sampai protein. Nah, itu nanti terbentuk di sana bagaimana informasi-informasi genetik itu disampaikan dari generasi ke generasi. Yang kedua, mengontrol dan mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Gen itu apa sih? Dia berupa molekul senyawa kimia. Gen itu kan kumpulan. Nah, di dalam gen itu kan pembawa karakteristik sifat. Isinya apa? Isinya adalah DNA. Nah, DNA itu kan dia berupa molekul atau senyawa kimia. Kemudian fungsi peran gen yang ketiga itu menentukan sifat-sifat pada keturunannya. Nah, tadi dikatakan bahwa gen itu adanya di mana? Gen itu terletak di dalam kromosom. Ya, gen itu adanya di dalam kromosom.
Seperti itu. Jadi dia dibentuk dalam sebuah bentuk ya benang lilitan yang disebut dengan kromosom. Kromosom itu adalah struktur seperti benang atau tongkat yang terlihat pada sel yang sedang membelah. Apa isinya? Kromosom itu berisi molekul DNA dan protein yang membawa informasi penurunan sifat hereditas suatu organisme. Nah, kromosom itu juga dia merupakan komponen dalam inti sel yang dia memiliki susunan, bentuk, dan fungsi khusus serta mempunyai kemampuan untuk mengadakan replikasi sehingga pembelahan sel dapat berlangsung dengan baik. Gitu. Nah, kromatin, material kromosom itu apa aja isinya? Ternyata di dalamnya ada DNA, kemudian ada protein. Proteinnya ada histon dan non-histon. Nah, kromatin ini ditemukan pada inti sel eukariot dan mitokondria. Nah, kemarin kita membahas mengenai inti sel. Jadi letak si kromosom itu ada di inti sel. Isi dari kromosom itu adalah DNA. Kumpulan-kumpulan DNA itu yang disebut sebagai gen, ya gitu. Misal gini, gen rambut putih atau rambut merah, ya. Gen atau misalnya gen rambut merah. Berarti di dalamnya itu mengandung DNA atau molekul-molekul yang menyusun atau menyusun suatu senyawa yang nanti akan menghasilkan rambut warna merah seperti itu ya. Jadi isinya senyawa kimia gitu. Nah, ini nanti ada bagaimana pembentukannya dari kromosom ke DNA atau DNA dari kromosom. Nah, jelas di sini. Nah, ini bagaimana proses pembentukan dari kromosom ya tahapannya. Yang pertama itu ada DNA terlebih dahulu. Ini DNA itu apa? Deoksinukleotida asid atau asam deoksinukleotida. Jadi dia berupa senyawa kimia ya, senyawa kimia yang nanti akan memberikan informasi-informasi genetik seperti itu ya. Ada DNA insulin ya, ada DNA apa namanya itu hormon-hormon lain, ada DNA enzim seperti itu ya, ada DNA misalnya jadi apa ya, DNA itu senyawa kimia yang dimiliki oleh setiap orang yang bersifat dia memberikan karakteristik untuk pemberian sifat karakteristik setiap generasi atau setiap keturunan. Nah, DNA ini dia akan membentuk suatu helix ganda. Nah, nanti dipelajari DNA itu nanti di biologi molekuler. Apa itu DNA? Jadi sekarang kita bahas dulu letaknya saja dan bagaimana pembentukan atau hubungan DNA dan kromosom. Nah, DNA di sini nanti akan membentuk DNA helix. Ini ukurannya 2 nanometer. Ya, kemudian DNA double helix ini atau helix ganda ini dia terikat oleh suatu protein histon. Dia akan membentuk nukleosom. Nah, ini saya jelaskan mundur. Boleh misalnya dari kromosom ke DNA juga, saya dari DNA dulu. Kemudian nukleosom ini dia akan mengalami pemadatan, itu membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan selenoid. Ini ukurannya lebih besar lagi sekitar 30 nanometer. Nah, si selenoid ini kemudian dia akan membentuk benang-benang loop gitu ya. Ini benang-benang loop ini. Dia komponennya apa? Senyawa molekul ya. Molekul ini, molekul DNA ini ya, senyawa kimia. Nah, benang-benang ini kemudian membentuk gulungan loop ya, dan akan membentuk ini kromatin. Nah, si kromatin ini kemudian dia akan terkonsentrasi membentuk kromosom. Kromosom ini kan dibentuk nanti di tahap pembelahan sel itu di tahap metafase. Ya, seperti itu. Nah, untuk tahu apa itu DNA, kumpulan DNA itu disebut gen. Ya, kumpulan DNA itu disebut gen. Nah, ini DNA ini di sini ada komponen-komponen molekulnya, ada pasangan basa-basa hidrogen seperti senyawa adenin, tinin, guanin, sitosin, ada gula fosfatnya. Nah, itu. Ya, DNA itu membentuk nanti double helix seperti itu. Nah, DNA nanti akan terkonsentrasi oleh membentuk suatu benang-benang kromatin dan akan membentuk kromosom. Bagian-bagian kromosom, nah di kromosom ini dia bentuknya ini seperti membentuk huruf X ya. Di sini yang pertama ada sentromer. Ini sentromer ini bagian kromosom yang menyempit dan berwarna terang. Dia ada di bagian tengah ini.
Nah ini ya, ini disebut sebagai sentromer. Kemudian ada kinetokor. Kinetokor ini dia tonjolan dekat sentromer berfungsi untuk melekat pada benang-benang spindle. Nanti benang spindle ini ada di proses pembelahan sel, dibahas setelah UTS. Kemudian ada lengan-lengan kromosom. Ya, lengan kromosom ini tersusun atas selaput, matriks dan kromonemata. Ya, itu. Kemudian kromatid, ya ini kromatid, ini duplikasi dari kromosom ini. Ya, ini kromatid, duplikasi. Jadi dia menduplikat. Kenapa? Jadi ada sepasang kan ini. Ya, kemudian ada kromomer, ada telomer. Nah, telomer ini bagian dari ujung kromosom ya, menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya. Biasanya di sini nih ada telomer ini di ujungnya. Di ujung ini ada telomer. Ya, gitu. Nah, bentuk kromosom itu ada yang berbentuk telosentrik ya. Telosentrik ini seperti ini nih. Jadi ini sentromernya, ini lengannya. Ini berbentuk sentromer. Kemudian ada yang berbentuk telosentrik, ada yang membentuk akrosentrik. Ini ada di kromosom. Kalau telosentrik itu tidak ada pada manusia, biasanya ada pada hewan ada. Kalau akrosentrik, di mana lengannya ini sentromernya ada di membuat si lengan itu besar satu itu ya seperti ini nih. Ya, ini bentuk seperti ini disebut akrosentrik. Ini ada di kromosom 13, 14 dan kromosom Y ya, itu. Kemudian ada submetasentrik seperti ini. Kemudian ada metasentrik. Ini pada kromosom 1, 3, 19 dan 20 ya. Nah, seperti ini ya gitu. Ini jadi bentuk-bentuk sentromer ini, bentuk-bentuk kromosom ini berdasarkan letak dari sentromernya. Ada sentromernya di ujung, kemudian di bagian mendekati ujung, dan ada membuat lengannya itu lebih kecil satu, ada yang di tengah, kemudian ada yang di sepertiganya. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, jumlah kromosom itu setiap spesies berbeda-beda ya untuk jumlah spesies. Kemudian tidak berhubungan dengan ukuran besarnya, tidak. Jadi kromosom ya ukurannya tidak berhubungan dengan ukuran besarnya. Jadi jumlah kromosom ini ya berbeda setiap spesiesnya. Pada manusia terdiri atas 22 pasang kromosom autosom. Autosom ini sel kromosom autosom satu pasang kromosom seks yaitu XX atau XY. Jadi sebenarnya totalnya ada 23. Kalau misalnya pada wanita 22 dengan XX berarti 23. Kalau pada pria 22 autosomnya, XY-nya yaitu pria. Ya seperti itu. Nah, jenis kromosom ini ada kromosom 1, ada 22, ini kromosom seks. Kromosom seks ini ada tadi XX atau XY. Nah, ini kromosom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi ada 22, satu sepasang dengan kromosom, kemudian satu lagi ini kromosom seksnya, bisa XY, bisa XX gitu. Nah, itu mungkin mengenai gen dan kromosom, letaknya ya, letak mengenai gen kromosom. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja. Kalau misalnya ada hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan di grup saja. Untuk kuisnya nanti boleh dikerjakan kalau sudah ada di e-learning-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.